Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Putra Agung dengan NPM 22 14 07 10 87. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendingin di motor di mata kuliah motor bakar dan mesin traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Marelli Telaum Banua STP MSI. Sistem pendingin di motor mengatasi panas yang membara. Motor merupakan mesin yang menghasilkan tenaga dan mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Namun panas yang dihasilkan juga perlu dikendalikan agar mesin tetap berproduksi optimal. Jadi, seiring berjalannya waktu, apabila motor itu terus dikendarakan, maka motor itu akan mengalami panas yang bisa akan berakibat pada overheat pada motor. Nah, apa itu overheat? Overheat itu ketika motor Anda mengalami pemanasan yang berlebih, sehingga motor Anda itu bisa mati mendadak yang dikarenakan oleh overheat tersebut. Selanjutnya yaitu pengantar sistem pendingin di motor. Sistem pendingin pada motor berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap dalam batas yang aman dengan menjaga suhu optimal. Sistem pendingin membantu meningkatkan performa dan masa pakai mesin. Kalau di motor itu sistem pendinginnya menggunakan radiator. Tetapi ada beberapa motor yang tidak ada air radiator. Nah, bagaimana caranya yang tidak ada air radiator itu mendinginkan mesin? Nah, motor yang tidak ada air radiator itu cara mendinginkannya dengan cara motor itu didesain sedemikian rupa dengan membuka membuka mesin atau bisa dibilang itu mesinnya itu langsung kena dengan angin gitu. Jadi kalau misalnya motor itu berjalan, jadi angin itu langsung masuk ke mesin. Nah, itu fungsi lainnya dari air radiator itu ada di situ. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari pendingin di motor. Yang satu mengatur suhu mesin. Sistem pendingin mencegah terjadinya overheating yang menjaga suhu menjadi tetap maksimal, yaitu tadi gunanya air radiator itu atau sistem pendingin itu mencegah terjadi overheating pada motor yang akan menjaga motor kalian itu tidak akan mati tiba-tiba karena overheating. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dengan menjaga suhu mesin yang optimal. Sistem pendingin membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa mesin. Nah, kalau mesin kalian itu tidak terlalu panas, bahan bakar yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Apabila kalian itu mempunyai motor yang air radiatornya bermasalah, nah itu bisa membuat bahan bakar kalian itu boros. Tuh. Yang ketiga, mengurangi keausan. Dengan mengontrol suhu mesin, sistem pendingin dapat mengurangi keausan komponen mesin dan memperpanjang masa pakai mesin. Nah, kalau motor kalian itu air radiatornya baik, jadi mesin kalian itu tidak
akan bekerja keras gitu. Tidak bekerja keras dalam artian tidak tidak apa ya Mas? Tidak bekerja dengan ngoyo gitu. Kalau mesin kalian panas itu kan berarti kinerja mesin juga kan semakin kuat, semakin kencang. Nah, itu yang membuat keausan itu menjadi rentan gitu. Nah, yang selanjutnya itu komponen sistem pendingin. Yang pertama itu ada radiator. Radiator itu berguna untuk menghilangkan panas dari coolant yang mengalir melalui pipa-pipa dengan bantuan kipas. Nah, radiator itu di dalam motor itu kayak ada bentuknya itu kayak kotak gitu ya. Nah, itu ada kipasnya. Nah, kipasnya itu membantu menyemprotkan percikan-percikan api, percikan air. Nah, lalu air itu berjalan masuk ke mesin, nggak ada ke mesin sih, nggak masuk ke mesin sih, keluar permukaan mesin yang bertujuan untuk mendinginkan mesin. Nah, itu cara kerjanya dari radiator. Yang kedua ada pompa air. Pompa air itu mengalirkan coolant ke dalam mesin agar suhu tetap stabil. Nah, itu pompa air juga itu menyalurkan air ke dalam mesin sehingga mesin itu panasnya tetap stabil. Yang ketiga itu ada termostat. Termostat mengontrol aliran coolant untuk menjaga suhu tetap. Nah, termostat ini berguna untuk mengontrol gitu aliran yang masuk ke dalam mesin gitu. Jadi itu airnya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Dan nah termostat itu gunanya untuk mengontrol aliran air itu tadi. Yang ketiga, yang keempat itu kipas pendingin. Nah, selain untuk membantu membantu air masuk ke dalam permukaan itu, kipas itu juga berguna untuk mendinginkan mesin dengan putaran itu. Terus yang selanjutnya tips merawat sistem pendinginan. Yang pertama dengan cara pemeriksaan rutin. Periksa level coolant secara rutin dan pastikan tidak ada kebocoran pada sistem pendingin. Yang kedua, pembersihan radiator. Bersihkan radiator dari kotoran dan debu secara berkala untuk memastikan kinerjanya. Nah, kalau misalnya ya radiator kalian itu nggak dibersihin, ya kerjanya juga nggak maksimal karena banyak kotoran yang ada di dalamnya. Tuh. Terus yang ketiga, ganti coolant secara teratur sesuai rekomendasi pabrikan untuk menjaga efektivitas sistem pendingin. Terus yang selanjutnya, masalah umum pada sistem pendingin dan cara mengatasinya. Yang pertama itu overheating. Solusinya, matikan mesin, biarkan mendingin, periksa cooling, dan pastikan tidak ada kebocoran. Nah, apabila kendaraan kalian itu mati total, mati tiba-tiba, itu pertanda motor kalian atau kendaraan kalian itu mengalami overheating. Nah, solusinya itu tunggu aja, matiin motor kalian atau kendaraan kalian, tunggu aja sampai mesinnya dingin. Kalau mesinnya udah dingin, motor kalian nggak hidup atau kendaraan kalian nggak hidup, ya udah, jangan paksakan, dihidupin terus, masukkan aja ke bengkel agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah di sekitar kendaraan kalian atau mesin kalian. Tuh. Yang kedua itu keausan pompa air. Solusinya ganti pompa air yang aus dan pastikan pasokan coolant juga lancar. Yang ketiga, kebocoran. Solusinya periksa komponen, perbaiki atau ganti yang rusak dan pastikan sistem pendingin tersegel dengan baik. Nah, perkembangan teknologi sistem pendingin. Nah,
pertama, performa tinggi. Teknologi terbaru dalam sistem pendingin meningkatkan kemampuan pendingin pada mesin dengan performa tinggi. Pendingin listrik, kipas pendingin elektrik menggantikan kipas pada sistem pendingin konvensional, menghemat energi dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga itu ada aditif coolant. Aditif coolant yang inovatif membantu menstabilkan suhu mesin dan melindungi dari korosi. Kalian tahu nggak korosi? Ya, korosi itu kayak ada cairan yang bisa menghancurkan benda apabila cairan itu menyentuh benda lain. Kayak misalnya tangan kalian nih ketetesan benda apa cairan yang berkorosi, tangan kalian bisa kebakar atau bisa melonyot atau melepuh gitu. Nah, kesimpulan dari sistem pendingin motor ini, sistem pendingin motor merupakan komponen yang sangat penting untuk menjaga suhu mesin tetap optimal. Dengan perawatan yang tepat dan perkembangan teknologi, motor dapat beroperasi dengan baik dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Nah, kalau misalnya kalian selalu memperhatikan atau merawat motor kalian itu dengan baik, nah itu akan meminimalisir terjadinya kerusakan dan bisa juga menghemat biaya. Kalau misalnya kalian motornya itu nggak sering diservis, nah sekali rusak itu bisa merembet kemana-mana dan itu bisa menguras banyak duit untuk memperbaikinya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan di pendingin motor ini. Dan saya berikutnya akan menjelaskan bagaimana sistem pendinginan pada mobil. Ditunggu sebentar ya. Nah, yang selanjutnya itu sistem pendingin di mobil. Mohon maaf, sabar ya. Ini ganti slide lama. Dikarenakan umur laptopnya, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, udah bisa. Sistem pendinginan di mobil. Pada presentasi ini, kita akan melihat fungsi sistem pendingin di dalam mobil, komponen-komponennya, proses kerjanya, masalah yang sering terjadi, cara memeliharanya, serta beberapa tips penting. Selamat datang. Yang pertama, itu fungsi pendingin pada mobil. Sistem pendingin pada mobil memiliki peran penting untuk menjaga suhu mesin tetap stabil, mencegah kelebihan panas, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nah, fungsi pendingin di mobil ini nggak jauh beda sama pendingin di motor. Dan nggak ada bedanya sih sebenarnya. Fungsinya juga tetap sama untuk mendinginkan mesin supaya mesin kalian itu terhindar dari terjadinya overheating dan mengefisiensi bahan bakar kalian supaya tidak boros bahan bakar. Tuh. Komponen-komponen pendingin pada mobil juga nggak jauh sama ya, bahkan sama sama di motor. Pertama itu radiator. Radiator itu berguna untuk memindahkan panas dari air pendingin yang mengalir di dalamnya ke luar. Dua, pompa air mengalirkan air pendingin ke seluruh bagian mesin. Yang keempat, termostat untuk berguna untuk mengatur suhu air pendingin yang masuk ke mobil. Yang keempat, kipas pendingin membantu mengeluarkan panas dari radiator saat mobil berhenti atau dalam kondisi macet. Nah, selanjutnya itu proses kerja sistem pendingin. Yang pertama itu pemanasan. Mesin menghasilkan panas saat beroperasi. Nah, jika mobil kalian itu beroperasi, maka kan mesin kalian itu juga akan bekerja. Nah, setelah bekerja itu akan menghasilkan panas. Nah,
Panas itu terus dialirkan ke tahap kedua, yaitu pengaliran. Air pendingin mengalir ke radiator untuk memindahkan panas ke udara. Nah, setelah mesin kenal panas itu, yang berperan selanjutnya itu air pendingin. Air pendingin ini mengalir ke radiator untuk memindahkan panas ke udara luar. Yang ketiga itu didinginkan. Setelah itu, udara luar itu menghilangkan panas dari radiator. Itu. Nah, masalah umum pada sistem pendingin. Yang pertama itu kebocoran air radiator. Kebocoran air radiator ini mungkin disebabkan oleh hasil yang rusak atau retakan pada tangki radiator. Mungkin kebocoran juga disebabkan oleh umur atau kualitas bahan yang digunakan tidak baik atau umur yang udah lama lah pokoknya nggak diganti, makanya makanya terjadi kebocoran pada air radiator. Terus yang kedua itu pengental coolant. Akibat penggunaan yang lama, kualitas coolant bisa menurun dan mengental. Nah, pengental coolant itu juga ada umurnya, teman-teman. Saya nggak tahu pastinya umurnya itu berapa, tapi kan di dalam kemasan atau ada dalam kemasan lah itu juga ada petunjuknya kapan coolant itu diganti. Nah, itu harus dipastikan. Hal yang kecil seperti ini juga akibatnya kalau rusak juga akan jadi parah gitu. Yang ketiga itu overheating. Dapat terjadi akibat kerusakan pada termostat, radiator, atau kipas pendingin. Nah, itu kalau termostat, radiator, atau kipas itu kalian rusak atau tidak bekerja secara maksimal, nggak diperbaiki secara berkala, maka hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat terjadi. Ya, seperti itu. Seperti salah satunya itu ya overheating ini. Overheating itu bisa menyebabkan kendaraan kalian itu mati secara tiba-tiba yang dikarenakan panas berlebih dari mesin kendaraan kalian. Nah, cara memelihara sistem pendingin. Pastikan air radiator selalu dalam jumlah yang cukup. Periksa kondisi sedang air. Dan rajin melakukan flush dan menggantikan coolant sesuai dengan rekomendasi produsen mobil. Nah, cara memeliharanya itu ya tadi itu dengan mengganti komponen-komponen pendingin motor, pendingin kendaraan kalian itu secara berkala agar kinerja yang ditimbulkan juga maksimal gitu. Dan pastikan juga kalau kalian itu karena ada air radiator. Air radiator itu kan berarti kan air. Nah, apabila air radiator itu habis, jangan kalian jangan kalian tambahkan air radiator, air biasa itu masukkan ke dalam air radiator itu pas keadaan panas, karena air radiator itu kan kalau masih panas itu memiliki tekanan yang tinggi, jadi jangan dibuka dulu. Kalau dibuka tutupnya itu bisa mental dikarenakan ada tekanan di dalamnya. Kalau mental ke atas nggak kena apa-apa ya nggak masalah, kalau kena muka kalian terus terjadi hal yang tidak diinginkan, itu kan harus dihindari, harus diperhatikan hal-hal yang kayak gitu itu. Nah, penyangga masalah pada sistem pendingin ya, yang pertama itu ya pemeriksaan berkala, periksa kondisi radiator dan komponen pendingin secara teratur untuk mendeteksi masalah sejak dini. Secara berkala juga itu bisa apa ya mencegah kerusakan yang lebih besar gitu. Itu sih. Yang kedua itu penggunaan coolant ya. Gunakan coolant yang direkomendasikan oleh produsen mobil untuk menjaga kualitas sistem pendingin.
Yang ketiga itu pemantauan suhu. Pantau suhu mesin melalui indikator pada dashboard untuk menghindari overheating. Kesimpulan dan tips. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, sistem pendingin yang baik sangat penting untuk menjaga performa dan umur mesin mobil. Jangan lupa untuk selalu merawat dan memeriksanya secara berkala agar dapat menghindari masalah yang dapat merusak mesin. Oke, kita udah di penghujung acara saya ini. Saya harapkan kalian yang mendengarkan atau melihat ini bisa mengerti. Kalau nggak mengerti ya tolong diulangi lagi video yang saya buat ini. Terus kalau saya ada salah kata, perbuatan, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya Muhammad Putra Agung. Saya Muhammad Putra Agung pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.